Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sakit bukanlah derita, ku jalani dengan lapang dada. Ku rasa memanglah tak ada, terasa hampa. Batin menangis, hati tak bicara. Hatiku hancur berkeping-keping, tubuh lemah yang sedang berbaring. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Baik, kita kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Tadi sempat terjeda gitu ya, Pak Imam ingin cerita sedikit mungkin kalau boleh tahu seperti apa sih kemarin kondisi pada saat hewan ternak kita ini terkena wabah gitu ya. Ada PMK, ada LSD dan juga lain-lain. Baiklah, memang kemarin kita sempat dapat bagian wabah ya, musibah sebenarnya. Kan itu, tapi bagi kami peternak itu kan namanya yang harapan yang tidak diharapkan gitu. Tapi ternyata waktu itu terjadi, kita sudah siapkan sebenarnya itu untuk persiapan tahun ini sebenarnya kan gitu. Tapi begitu kita sudah mulai pembibitan, kita di awal itu tepatnya itu di bulan Februari waktu itu, Februari 2002. Nah, kita dari 87 ekor sapi itu tersisa 15. Dan alhamdulillah yang 10 ekor bisa terselamatkan dijual. Terjual paksa kan. Yang lainnya itu ya bisa dijual tapi tidak seperti yang biasanya gitu. Jadi jual rugi lah. Jual rugi. Dari harga 10 juta paling ya 2,5 juta, 3 juta. Gitu. Jadi sekarang ini kenapa sekarang sapi itu kok jadi mahal itu karena pembibitan kemarin itu sudah mahal jatuhnya kan. Untuk persiapan udah mahal, makanya seperti itu. Jadi kalau kerugian ya cukup lumayan, tapi kalau kami peternak kan tidak akan terus terpuruk dengan keadaan seperti itu. Makanya kita harus mencari gimana solusinya untuk terbaik kan supaya bisa. Makanya sekarang sapi tidak ada yang kami bawa pulang langsung ke kandang seperti dulu kita full semua. Jadi kita pamerin ya, gitu. Kalau dulu, ya. Kalau dulu kan kita pamerin, kita foto-foto gitu. Sekarang enggak. Silahkan yang datang ukurannya berapa, daging berapa, ya sudah kita ambilin dari itu. Jadi langsung mengambil sesuai dengan pesanan gitu ya dari masyarakat itu sendiri. Begitu datang, misalkan, oh saya minta ukuran daging 80, ya sudah harganya sekian. Deal dah. Nanti kita datang dalam kondisi tetap sehat. Iya, jadi memang lebih enak seperti itu solusi mungkin ya untuk tahun ini karena mengingat kemarin dengan adanya wabah seperti itu ya Pak. Jadi kalau kita melihat atau mendengar cerita dari Pak Imam, mungkin bukan Pak Imam saja mungkin ya, mungkin dari peternak-peternak lain juga hampir sama dengan kondisi yang terjadi gitu ya Pak. Oke, kalau dari Pak Pohon sendiri seperti apa tanggapan kalau melihat tahun kemarin gitu ya, dan untuk tahun ini sendiri antisipasi yang dilakukan seperti apa Pak? Walaupun kalau kita melihat data mungkin sudah 0 gitu ya Pak untuk saat ini, tapi mungkin masih ada antisipasi yang dilakukan. Jadi kita walaupun kita PMK di kota sudah 0 kasus, begitu juga di beberapa kabupaten tetangga kita 0 kasus ya, kita masih tetap waspada ya. Jadi untuk memasukkan hewan baik kurban maupun untuk budidaya ternak atau pembibit dari kabupaten ke kota masih terus kita persyaratkan dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan SKKH gitu. Dan kita juga udah jalin kerjasama dengan para dokter hewan kita di kabupaten, tolong betul diperiksa. Kalau hewan mau diberangkatkan itu diperiksa, lengkapi dengan SKKH-nya, sehingga kita juga
pas nanti masuk tidak bermasalah. Iya. Nah, begitu juga nanti dalam lalu lintas ya. Iya. Kalau tahun lalu karena tingginya kasus, kita betul-betul tidak ada lalu lintas masuk hewan ke Kota Bengkulu Dari luar Kota Bengkulu. Dari luar Kota Bengkulu, karena pada saat itu sampai menjelang kita Idul Adha itu PMK belum masuk ke kota. Jadi 0 kasus di kabupaten lain pada sudah banyak. Sudah terjadi gitu kasus. Maka kita tutup. Kita beri informasi ke teman-teman di kabupaten, jangan dulu memberi rekomendasi masuk hewan ke kota. Atau mengizinkan hewan masuk gitu ya. Mengizinkan hewan masuk kota. Dan kita juga lakukan pengawasan di 3 titik waktu itu, sampai di Simpang Pak Nakau, di Sungai Hitam, sama di Simpang Betungan. Kita letakkan petugas di sana untuk menghalau jangan sampai ada yang masuk. Nah, waktu itu kita beri pemasukan hewan itu hanya 3 hari menjelang hari hanya. Min 3, min 2, sama min 1 hari H. Disitulah kita perbolehkan. Maksudnya kalau dia datang pada saat itu sudah langsung ke tempat-tempat penyembelihan, tidak lagi mampir-mampir di kandang peternak atau gimana gitu kan. Nah, jadi asumsi kita itu akan segera dipotong. Nah, jadi rupanya masih jebol juga. Masih jebol juga. Rupanya ada juga yang kita udah larang jangan masukkan kecuali hewan kurban, masih ada juga. Masih kecolongan juga, ternyata masih ada yang bisa masuk gitu ya. Ada yang masuk. Dan mulai saat itulah kita masuk PMK ke Kota Bengkulu. Mulai menyebar gitu PMK di Bengkulu. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah 0 kasus 0 gitu kasus, Pak, kalau di Bengkulu sendiri. Oke, tapi kalau untuk lalu lintas sendiri menjelang Idul Adha di tahun ini, apakah sudah mulai kembali normal atau masih ada pengawasan? Atau mungkin untuk hewan ternak yang masuk di karantina atau seperti apa Pak sistemnya saat ini? Jadi kalau dia masuk antar kabupaten kota dalam provinsi itu enggak sampai ada karantinanya. Nah, jadi yang mungkin yang perlu karantina itu kalau antar pulau. Nah, misalnya dari Jawa masuk ke Sumatera itu harus dilengkapi surat dari karantinanya, terus beberapa hasil lab pemeriksaan penyakit yang ada terus dilengkapi, dan itu lokusnya karantina. Dan biasanya itu akan selalu diperiksa di pelabuhan. Di pelabuhan. Di pelabuhan. Kalau kita dari Jawa ke Sumatera di Merak diperiksa, nanti Bakahuni juga diperiksaan juga di sana. Kalau nggak lengkap biasanya mereka tolak, nggak boleh masuk. Artinya kalau untuk pengawasan sendiri antar pulau gitu ya, memang diketatkan gitu untuk pengawasannya gitu ya Pak. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau di Bengkulu sendiri rata-rata untuk hewan ternak ini didatangkan dari daerah mana? Kalau untuk Bengkulu, untuk khususnya di kota ya, kita memang lebih sering masuk dari Lampung. Dari Lampung. Jadi termasuk untuk hewan ternak potong yang dipotong sehari-hari. Nah, kita di Lampung itu kan banyak feedlot atau peternakan-peternakan besar yang memelihara sapi-sapi ekspor dari Australia itu. Jadi dipelihara di sana beberapa bulan, setelah gemuk dan besar baru mereka itu distribusikan ke provinsi yang ada Sumatera sampai ke Jawa sana. Nah, di sana memang sangat mendukung pakannya. Pabrik-pabrik hasil pertanian, sisa-sisa limbah itu banyak. Nah, jadi mereka memanfaatkan itu. Nah, jadi sampai sehari-harian kita juga masih ada yang masuk dari sana. Itu namanya sapi Brahman Cross. Sapi Brahman Cross. Ini sapi dari daerah Lampung itu tadi ya? Ya. Dan memang juga tidak menutup kemungkinan pada saat kurban seperti sekarang ini stok kita kurang. Bisa aja pedagang kita ini kan pintar-pintar, dia tahu di mana yang namanya dagang kan, di mana ada peluang, dia memanfaatkan. Masuk Pak Imam ini juga. Iya benar. Oke, kalau dari Pak Imam sendiri sebenarnya kalau untuk sapi yang saat ini diternak sendiri datangnya dari mana Pak rata-rata? Kalau untuk sekarang untuk pembibitan kita ada di wilayah kota Niada, di wilayah
kabupaten juga ada. Artinya sudah bisa melakukan pembibitan sendiri gitu Sudah, ya? sebagian karena ada beberapa induk yang sudah memang kita siapkan. Memang kalau dulu sebelum kita kena PMK, bukan Jemberana waktu itu. Jemberana. Belum kena Jemberana masih cukup lumayan, 400-an induknya. Jadi kalau perputaran tiap bulannya kasarnya ngomong, hari ini kita data, besok minggu depan kita lihat udah nambah ya tanduknya kan. Tapi kalau untuk saat ini untuk pembibitan sendiri yang dilakukan untuk indukannya tinggal berapa banyak lagi Pak? Kami paling sisa dari Jemberana kemarin tuh sekitar 60-an. Sekitar 60-an. 60-an ini yang ada di Kota Bengkulu atau yang memang sudah tersebar gitu Pak? Ada tersebar. Ada tersebar juga. Gitu. Nah sebetulnya kalau kita melihat Pak, kalau di Bengkulu sendiri mungkin tidak sebuah peternak gitu ya melakukan pembibitan juga, itu tadi yang kita obrolkan sebelumnya, masih banyak yang ambil dari Lampung juga. Sebetulnya apa sih menjadi kelemahan atau kekurangan dari Bengkulu sendiri sehingga belum bisa menjadi penghasil dari ternak itu sendiri Pak? Nah, jadi khususnya kita di kota memang keterbatasan lahan kita. Jadi lahan-lahan kita di kota untuk melihara ternak besar seperti sapi, kambing, kerbau itu kan perlu rumput yang banyak. Nah, jadi kalau kita lihat di wilayah kota sendiri sudah sangat sedikit lahan-lahan, sudah sangat minim. Jadi kalaupun misalnya ada peternak kita di pinggiran-pinggiran kota, itu pas pada saat-saat musim kering itu mencari rumput itu pun sudah ada gitu ya? kapling-kaplingan itu. Kira-kira gitu, saking sulitnya gitu kan. Nah, jadi itu salah satu kendala kenapa mungkin di Bengkulu belum bisa gitu ya untuk melakukan pembibitan gitu ya. Kita akan kembali Pak nanti setelah break. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam pembahasan yang sama, pengawasan hewan ternak jelang Idul Adha. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.